Timnas Indonesia tengah mempersiapkan dua laga krusial dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun persiapan tersebut sedikit terganggu setelah salah satu pemain kunci Eliano Reigindas mengundurkan diri dari pemusatan latihan serta pertandingan kontra Cina dan Jepang. Pemain berusia 24 tahun itu awalnya termasuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil oleh pelatih kepala Patrick Kluivert untuk menghadapi dua pertandingan terakhir grup C. Sayangnya Reigindas terpaksa menarik diri karena alasan pribadi yang sangat penting. Ia akan mendampingi istrinya yang sedang menanti kelahiran anak pertama mereka. Kabar mundurnya Reigindas disampaikan langsung oleh Patrick Kluivert yang memahami dan menghormati keputusan sang pemain. Ia menegaskan bahwa keluarga adalah prioritas bahkan di tengah perjuangan besar Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Kami sepenuhnya mendukung Eliano untuk mendampingi keluarganya dalam momen penting dan penuh kebahagiaan ini. Keluarga adalah prioritas utama, ucap Kluivert. Patrick Kluivert juga memastikan bahwa tim pelatih telah menyiapkan sejumlah skenario untuk menyesuaikan komposisi tim tanpa Reigindas. Meskipun kehilangan satu opsi di sisi sayap, ia tetap optimis dengan kualitas pemain yang tersedia. Kami melakukan penyesuaian sekuat dan tetap percaya diri menghadapi dua pertandingan ini. Mundurnya Reigindas pun sampai ke telinga Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir saat ditemui usai drawing Piala AFF U23 2025 di Bali. Erick memberikan komentar singkat namun tegas. Saya tidak tahu soal penggantinya. Itu dikembalikan pada tim kepelatihan, kata Erick Thohir. Pernyataan Erick Thohir mempertegas bahwa sepenuhnya keputusan terkait siapa yang akan mengisi posisi Reigindas berada di tangan Patrick Kluivert dan staf teknisnya. Bali ya Bahrain ataupun China rankingnya jauh lebih baik dari kita ya, tetapi yang kembali kita ini bangsa besar ya kita. Hingga kini belum ada pengumuman resmi terkait apakah akan ada pemain baru yang dipanggil atau tidak. Absennya Reigindas membuka peluang bagi beberapa nama lain yang sudah masuk dalam skuad. Pemain seperti Egy Maulana Fikri, Yaakob Sayuri hingga Beckham Putra menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi winger kanan. Beckham bahkan berpeluang menjalani debut bersama tim senior di laga resmi. Beckham, masih Beckham, shooting Beckham dan gol! Kemampuannya sebagai gelandang serang kreatif dinilai mampu diadaptasi menjadi opsi di sisi sayap. Selain itu, jika Kluivert merasa masih kekurangan tenaga, nama Sadil Ramdhani disebut-sebut sebagai opsi tambahan. Pengalaman Sadil Ramdhani timnas dan kemampuan bermain di sisi kanan menjadikannya kandidat ideal. Namun, siapapun yang akan dipercaya, tantangan besar menanti Timnas Indonesia di depan mata. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025. 5 hari berselang, skuad Garuda akan terbang ke Osaka untuk menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Dua laga ini bukan sekedar formalitas, ini adalah laga penentu bagi Timnas Indonesia di grup C. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat klasemen dengan 9 poin dari 8 pertandingan. Jepang sudah mengunci tiket ke putaran final Piala Dunia, namun posisi kedua masih terbuka lebar. Jika berhasil meraih kemenangan atas Cina dan minimal hasil imbang di Jepang, peluang untuk finish di dua besar tetap terbuka. Jika tidak, Indonesia harus bersaing lagi di putaran keempat demi melanjutkan mimpi menuju Piala Dunia 2026.
Meski absen, Eliano Reijindes menunjukkan sikap profesional dan penuh dukungan kepada rekan-rekannya di timnas Indonesia. Dalam pernyataan singkatnya, adik dari pemain timnas Belanda, Tijani Reijindes, ini menyampaikan rasa terima kasihnya atas pengertian dari seluruh pihak. Terima kasih atas pengertian dan dukungan dari seluruh pendukung sepak bola tanah air. Saya juga harap timnas dapat memberikan hasil terbaik di pertandingan Juni mendatang.